Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Bonika Surya Padito FM. Dan seperti biasa, Bung Jos Bimasina akan membawakan acara talkshow malam hari ini. Dan rekan-rekan sudah menunggu. Talkshow seperti biasa itu minggu 3 kali. Hari Senin malam, Selasanya kita istirahat, berhibur diri. Kemudian Rabu malam dan Kemisnya kita istirahat dan Jumat malam. Dan oke, baik, kita di hari kedua saat ini di hari Senin malam kita akan jumpa dalam acara talkshow tentunya. Dan untuk rekan-rekan silakan untuk klik di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur, dan saya akan sapa satu persatu untuk rekan-rekan. Nanti yang SMS atau WA silakan di 0853 4833 7793. Dan saya akan sapa satu persatu untuk rekan yang sudah di ujung telepon. Halo, selamat malam Pak Cilik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat malam Bung Jos dan teman-teman semua di Radio Monika Surya FM. Oke, baik, Pak Cilik silahkan untuk standby, suara sudah bagus. Dan selamat malam Bung Paul. Assalamualaikum. Selamat malam Bung. Selamat malam Pak. Selamat malam semua pemirsa dan rekan-rekan Radio Monika. Iya. Oke, baik, terima kasih Bung Paul. Bung Marinus, rekan saya yang ada di Jawitan, selamat malam Bung. Selamat malam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga bagi rekan-rekan pendengar sahabat Radio Monika, Bartim. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa, suaranya cukup bagus dan jangan bergerak. Kalau bergerak hilang suaranya. Bung Jumudi. Asal jangan dilarang, jangan bernafas saja kan. Bung Jumudi, selamat malam Bung Jumudi. Selamat malam Bung Jos, selamat malam teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini, dan selamat malam semua pemirsa di rumah. Radio Surya Monika Barito Timur semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih Bung Jos. Oke, terima kasih Bung Jumudi, selamat malam untuk Anda. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Malam semuanya, malam Pak Cilik, malam Pak Paul, malam Bung Jumudi, malam Bung Marinus. Ya, Selamat malam Bung Jos beserta pemirsa pendengar Radio Surya Monika di rumah. Oke, baik. Berada. Oke, baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya sudah hadir di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Dan untuk temanya malam hari ini seperti yang sudah kita lempar kemarin di talkshow kita, menanggapi isu demo besar-besaran masalah anggaran dan penanganan COVID-19 di wilayah Barito Timur, ya. Itu adalah untuk temanya, menanggapi isu demo besar-besaran masalah anggaran dan penanganan COVID-19 di Barito Timur. Sekarang Bung Jumudi, selamat malam Bung Jumudi, suaranya sudah bagus. Selamat malam Bung Jos. Oke, baik. Bung Jumudi, seperti apa Bung? Mungkin yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat Barito Timur yang berkaitan dengan ini Bung, silakan Bung. Oke, terima kasih Bung Jos sudah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan beberapa hal tentang menyangkut apa yang terjadi di Barito Timur. Dan juga terima kasih dan selamat malam semua pemirsa di rumah yang mendengarkan suara kita dari teman-teman yang hadir di dalam talkshow pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini menanggapi tentang demo yang akan diturunkan lebih besar lagi. Mungkin itu Bung Jos ya? Iya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut di atas, tentang anggaran dana COVID masyarakat Barito Timur, secara khususnya pada malam hari ini perlu kami sampaikan apa yang akan dilakukan menanggapi hal tersebut. Saya selaku masyarakat biasa memahami dan mengerti apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri tentang kejelasan, tentang penyaluran anggaran, tentang bantuan-bantuan tersebut. Itu menurut saya wajib dan harus. Karena apa? Anggaran yang sudah dianggarkan itu bukan dananya bupati, bukan dananya DPR, tetapi dana masyarakat Barito Timur. Itu sangat wajar dan seharusnya seperti itu yang harusnya masyarakat kalau memang ingin ada perubahan. Tentang apa yang kami katakan tentang perubahan itu tadi, jangan seperti ini. Ribut di sana, ribut di sini tentang masalah anggaran, dana, COVID dan lain sebagainya. Ini salah satu yang perlu kita untuk jemput untuk masyarakat kalau mereka mau melihat tentang keberadaan Barito Timur ini sangat terpuruk. Apalagi saat-saat seperti ini yang sangat memerlukan bantuan dari pemerintah itu. Kenapa masyarakat ingin
menurunkan masa yang lebih banyak lagi untuk mempertanyakan tentang hak-hak daripada masyarakat itu. Saya sangat mendukung luar biasa itu. Dan saya menyambut baik apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Itu wajib dan wajar. Dan perlu kami sampaikan juga, tolong dari pihak kepolisian, kalau masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, itu saya kira jangan dipersulit. Karena apa? Mereka benar-benar menuntut hak dan kewajiban yang seharusnya anggaran yang harus dicairkan atau dikucurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan saat ini. Kenapa sampai sekarang arti terjadi tentang anggaran-anggaran itu dan dana-dana COVID itu tidak tersalurkan kepada masyarakat. Wajar kalau masyarakat itu marah tentang apa yang kemarahan mereka, tentang kesalahan teknis dari pihak pemerintah. Kenapa dana itu sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat dan juga direkuposisikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur? Karena anggaran itu untuk disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, termasuk pada mereka yang benar-benar sudah diberhentikan dari pihak perusahaan yang sampai sekarang belum ada kejelasan tentang pembayaran, artinya putusan hubungan kerja pihak mereka. Ini sangat membutuhkan dana tersebut. Nah, maka sebab itu, kalau kita melihat daripada tema pada malam hari ini, saya sangat sepakat. Saya sangat mendukung tentang yang harus dilakukan oleh masyarakat Baritu Timur. Mempertanyakan pertanggungjawaban anggaran, dana, dan termasuk bantuan dari COVID itu. Karena apa? Saya katakan saya mendukung. Karena dana itu yang ada. Karena masyarakatnya Baritu Timur itu ada. Kalau tidak ada masyarakatnya, mungkin tidak ada bupatinya. Maka sebab itu, dana yang dinyatakan itu untuk dianggarkan untuk dana COVID dan lain sebagainya itu adalah hak daripada masyarakat. Mungkin itu Bung Jos yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Dan saya sangat mendukung tentang hal gerakan-gerakan untuk melakukan demo sebesar itu. Berapapun menurunkan masyarakat Baritu Timur. Tetapi dengan satu catatan, untuk mempertanyakan tentang anggaran dan alokasi dana COVID itu dikemanakan selama ini yang dipertanyakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu mau menurunkan, artinya demo besar-besaran. Maka oleh sebab itu saya sangat mendukung, Pak, sangat mendukung. Dan tolong ini pada malam hari ini itu Pak DPR-nya ada dari Pak Kilik, mungkin sudah mendengar suara kita tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat itu. Karena pertanyaan-pertanyaan masyarakat selama ini belum pernah dijawab oleh pemerintah dan termasuk DPR selaku pengesahan anggaran. Nah, maka oleh sebab itulah kami sebagai masyarakat kecil sangat mendukung gerakan-gerakan masyarakat yang ingin menurunkan beberapa masa untuk mendemokan tentang mempertanyakan tentang anggaran dan termasuk dana COVID itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bung Jo. Selamat malam. Oke, baik. Bung Jumudi, terima kasih banyak Bung Jumudi. Oke, baik, akan kita tanggapi dulu. Ada SMS yang masuk. Assalamualaikum Bung Jos. Waalaikumsalam Bung Jos. Saya dengar dana COVID yang 16,32% itu untuk rehab dan pembangunan apa ya? Pembangunan. Ini nanti disambung lagi untuk yang SMS jadi 5551 nanti bisa masuk lagi, silakan ya, SMS lagi ya. Putus di sini, nanti silakan, nanti saya bacakan. Oke, Bung Marinus, menurut Anda gimana, Bung? Tanggapan Anda, silakan. Wah, masalah duluan kak saya. Iya, silakan. Silakan, Bung. Baik, terima kasih. Waduh, kayak saya yang paling ininya. Padahal harusnya dari sisi pemerintahnya harus ada menjelaskan, misalnya tentang terkait penyaluran anggaran tersebut kan. Tetapi ya oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi ini atau ya talkshow lah, kita mengutarakan salah satu ya opini lah, hitungannya itu kita tidak punya data ini kan. Artinya saya tidak bisa mengapa-apa. Hanya ada disampaikan seperti bilang Pak Cilik tadi bahwa ada beberapa program terkait anggaran COVID. Nah, salah satunya saya dengar juga informasi bahwa
beliau atau pemerintah daerah ini memberikan stimulus. Kalau bisa didengar itu, dengar. Antah babur. Nah, ya halo. Oke, Ya, Pak halo. Pak Paul mungkin bisa geser mungkin Pak Paul ya. Tidak kedengaran Pak Paul. Silakan lanjut Pak. Ya. Lanjut. Oke. Baik, saya dengar juga informasinya bahwa terkait anggaran COVID, pemerintah daerah menyalurkan stimulus kepada pihak-pihak atau kepada masyarakat. Nah, salah satu saya dengar ini kan baru saya dengar, kita masih belum tahu kebenarannya. Karena kita juga menduga-duga juga nggak bagus, nggak bisa juga. Nah, pertama saya dengar itu penyaluran atau stimulus itu kepada masyarakat perikanan. Kemudian saya dengar itu pertanian. Itu baru rencana apa Marinos? Kenapa? Baru rencana. Ya makanya saya bilang ini kan stimulusnya program kan. Iya. Nah makanya itu saya bicara ini kan nanti yang saya dengar ini kan saya bilang Iya. ini kan. Iya. Nah dengar dulu nanti Iya. kita bahasnya Iya. di perikanan lah. Kemudian pertanian, ketahanan pangan, ya, rumah sakit, ya, dinas kesehatan, ya, bansos, dinsos, ya. Nah, artinya ada 6 dinas diberikan stimulus, itu baru wacana dibilang Pak Cilik tadi. Nah, maksudnya ini apakah kira-kira nanti bahwa stimulus yang diberikan ini untuk orientasi misalnya kan, apakah ini orientasi untuk ekonomi kerakyatan karena bilang Pak Cilik ada 2021 nanti program pemerintah terkait ekonomi kerakyatan atau apa? Nah, inilah yang maksud kita, artinya kalau bicara kita dana COVID, kita harus artinya secara komprehensif. Bicara dana COVID ini tidak harus dana yang disalurkan kepada masyarakat, itu betul. Kemudian ada beberapa anggaran yang disalurkan kepada masyarakat. Dari pusat, dari provinsi, dana desa, dan pemerintah kabupaten. Nah, jadi mungkin juga ini kita juga berandai-andai juga enggak. Mungkin juga ada sesuatu terobosan atau sesuatu yang dirancang untuk membangkitkan semangat kerja masyarakat, misalnya bercocok tanam atau melihara ikan atau beternak, misal. Bisa juga itu dari dana itu, misal, tapi itu harus realisasi, bukan hanya wacana, ya kan? Nah, kemudian yang kedua bahwa setelah artinya dana itu terrealisasi, kembali ke masyarakat yang sebagai pengelola. Nah, ketika misalnya ada masyarakat yang mengelola, itu juga tidak kurang bisa mengelolanya atau secara teknik dia kurang menguasai, misalnya dalam melihara ayam atau beternak, dia tidak menguasai teknik-teknik peternakan atau perikanan, artinya yang dibantu tadi misalnya salah satu bibit itu ada yang mati dan ada yang tidak berkembang misalnya, berarti disitulah yang kita harus berpikir apakah misalnya itu tepat sasaran atau tidak, itu kan urusan yang mendata. Nah, yang maksud kita itu bahwa pendampingan, kalau memang itu ada anggaran yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat, secara otomatis pendampingan itu kan harus sampai dia berhasil. Nah, di sini kalau kita lihat kan kemarin wacana ini sudah berapa bulan berjalan, dan kembali lagi di hampir pertengahan atau sudah ini pertengahan November ini kan. Artinya pertengahan November sudah tinggal beberapa hari lagi itu masuk ke bulan Desember. Nah, pertanyaannya
apakah misalnya yang belum tersalur itu dapat tersalur atau bisa dikelola hanya beberapa minggu saja, sedangkan misalnya kan target misalnya pelihara ikan itu misalnya 3 bulan, atau target untuk pemeliharaan ayam petelur misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Artinya waktunya sudah tidak cukup. Nah, inilah yang maksud kita harus betul-betul mana, atau bilang penyidik tadi misalnya itu wacana, itu kenapa cuma wacana, ya kan? Nah, misalnya yang sudah tersalur misalnya di mana saja, daerah mana, desa mana, dan seterusnya. Kemudian perkembangannya sejauh mana. Nah, inilah yang maksud kita kalau kita berbicara tentang anggaran COVID yang sudah tersalur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita berbicara tentang rumah sakit untuk penanganan COVID. Nah, dari kemarin bahwa kita melihat rumah sakit penanganan COVID atau seperti apa mereka menangani orang yang terpapar COVID atau yang belum terpapar COVID. Nah, saya sebetulnya masih kurang yakin. Misalnya di daerah kita atau rumah sakit kita ini menangani misalnya COVID itu secara profesional. Kenapa kita berbicara secara profesional? Saya artinya keluarga ada kena kemarin. Nah, ketika saya melihat bahwa keluarga saya kena COVID, di sana dia diisolasi, terus kemudian baru-baru ini kan, hitungannya itu baru-baru ini. Kemudian makanan itu sama seperti orang sakit. Nah, sementara kalau orang terpapar COVID ini butuh vitamin atau makanan yang mengandung protein dan gizi supaya dia menjadi sehat. Nah, kalau makanan untuk rumah sakit seperti bubur itu kan artinya malah tambah, itu saya rasa menurut saya itu malah tambah dia tidak bisa cepat sehat. Nah, inilah yang maksud kita, anggaran-anggaran yang disalurkan ke rumah sakit itu untuk misalnya pembelian makanannya seperti apa, pembelian vitaminnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, inilah yang keterbukaan ini harus kita cari. Nah, sementara kalau misalnya selama ini kita diamkan ini juga tidak bisa dikontrol oleh satu orang. Misal ini salah satu kebijakannya, misalnya menyalurkan uang ke rumah sakit atau anggaran ke rumah sakit, salah satu di rumah sakit sudah terinci untuk kebutuhannya. Nah, persoalannya rincian kebutuhan itu apakah betul-betul dibelanjakan atau tidak? Ini persoalan. Ketika saya misalnya seorang bupati datang, misalnya ada rincian kebutuhan yang disampaikan kepada saya, nah saya bilang oke, tetapi di sana apakah itu memang terbelanjakah atau tidak? Itu yang kita, inilah yang maksud kita kalau kita diskusi masalah ini, itu harus ada memang dari pihak pemerintah, karena klarifikasi dari pemerintah atau statement dari pemerintah kemana arahnya itu supaya tujuan daripada betul punya tujuan itu. Jadi demikian sementara dari saya. Terima kasih. Oke, baik Bung Marinus, terima kasih banyak Bung. Yang pasti sudah ada waktu untuk Anda untuk disampaikan, dan Bung Yandi, silakan Bung. Halo. Ya, silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Saya? Ya. Aku? Ya. Ya, oke. Jadi gini, ada beberapa orang yang datang kepada saya, ya kan, berkonsultasi mengenai persoalan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Barito Timur, ya, menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkhusus menyangkut persoalan-persoalan COVID dan persoalan-persoalan tabrak aturan, kan begitu. ya.
Jadi beberapa orang yang datang kepada saya itu, saya berikan pemahaman, ya kan, karena mereka ingin melakukan apa yang dinamakan dengan aksi demo, gitu kan? Saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa yang namanya aksi demo itu tidak ya katakanlah tidak menjadi persoalan. Hanya saja saya ingatkan kepada mereka, satu, aksi demo pertama itu sudah dilakukan oleh kawan kita yang namanya dikoordinatori oleh Pak Bung Jumudi sama Bung Tuyum, ya kan? Nah, saat itu tuntutannya ada banyak, ya kan? Ada banyak tuntutan, dan itu juga tentunya adalah menyangkut persoalan-persoalan yang terjadi di Barito Timur, begitu kan? Nah, kalau aksi kedua, ya kan, itu harus melangkah lebih lompatannya lebih tinggi lagi, karena cikal bakal dari aksi pertama itu adalah membuat satu lompatan yang sangat bagus, ya kan, di mana aksi itu kemarin membuat satu keberanian bagi masyarakat selama ini yang ingin menuntut keadilan, begitu kan, itu menjadi lebih terbuka kembali gitu, ruangnya lebih terbuka, ruang demokrasinya sangat terbuka. Ini kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar, perundang-undangan, begitu kan. Nah, saya kemarin memang mereka berdiskusi kepada saya, dan itu juga dalam beberapa hari ke depan ini juga mereka akan mungkin mendatangi Bung Jumudi, Bung Tuyum sama Bung Marinus dalam rangka mengkonsolidasikan aksi ini lebih mantap lagi, begitu kan. Kalau cuma dari saya kan arahan, gitu kan, tapi kami sangat mendukung, intinya sama dengan Bung Jumudi, sangat mendukung ini, begitu kan. Hanya saja isu-isu yang harus dikembangkan di sini adalah isu-isu yang terkait dengan aksi damai pertama, tentunya tidak bisa ditinggalkan karena itu harus tetap diperjuangkan ke depannya. Tapi realita yang terjadi memang di daerah kita saat ini itu memang menyangkut persoalan pelaksanaan penanganan dan pengendalian COVID-19 yang dikatakan Bung Marinus juga tadi, ya kan? Karena di sini kita membaginya dalam persoalan ada penanganan dan pengendalian COVID itu sendiri, kemudian ada penanganan dan pengendalian dampak sosial dan ekonominya. Nah, dalam hal menyangkut mengenai COVID, ya kan, ini sudah di ujung. Saya katakan ini hampir di ujung kuartal keempat, di mana dari refocusing 61M itu kemarin dari APBD yang dilakukan, gitu kan. Itu baru terrealisasi. Saya juga tidak tahu ya, ini baru sudah terrealisasi menurut Kepala BPKAD, artinya uangnya sudah direalisasikan, sudah diambil, gitu kan. Pelaksanaannya saya juga belum tahu, gitu kan. Yang penting uangnya sudah diambil, gitu kan. Ya, kalau menurut data dari BPKAD, gitu kan, sebesar 10,32 juta M. Artinya dari total itu adalah 16,32%. Nah, ini saya katakan, ya kan? Ini saya katakan sudah beberapa kali dalam pertemuan, ya kan? Akhir kuartal keempat ini gitu, masa bisa ngegas? Sudah hampir memasuki finish. Gasnya berapapun ini sudah susah ngejar. Sudah di ujung tanduk. Ini sudah susah ngejar. Seharusnya dengarkanlah suara-suara masyarakat dari awal, gitu kan. Nah, apa yang dikatakan Bung Judi ini bukan duit pribadi kok, ya kan? Ini bukan duit pribadi. Kalau ini menjadi silpa lagi, tidak serta-merta bisa digunakan juga di awal 2021. Ya pasti masuk pada perubahan tahun 2021. Jangan-jangan nanti siapa lagi dong? Iya kan? Kalau tiap tahun seperti ini, maka bukan pertumbuhan ekonomi Bartim di ujung tanduk. Iya. Pertumbuhan ekonomi Bartim itu di ujung tanduk, gitu kan. Jadi tidak aneh apabila kita melihat saat ini sektor real, ya kan, maupun ekonomi kemasyarakatan itu di ujung tanduk juga. Malah buktikan jalan ke pasar dah kalau memang ini meningkat atau stabil aja.
atau bertahan saja, buktikan saja. Lihatlah, datalah warung-warung yang sebagai sektor real gitu kan, bisa bertahan atau tidak gitu. Bolehlah itu. Jadi ada beberapa yang harus dicermati. Yang terakhir adalah yang kita dengar waktu di DRDPU kemarin, kebetulan kita juga semua hadir, Bung Marinus juga sempat hadir gitu kan. Kepala BPKAD kan kemarin menyatakan bahwa ada dana insentif daerah 15,6 M. Dari dana itu untuk bansos yang tercatat saya waktu itu adalah 2,7 M. Pada saat Kepala Dinsos maju, dia memprogramkan 10.000 paket sembako. Gitu kan? Ternyata dana itu sampai sekarang belum direalisasi. Padahal Kepala BPKAD sudah menyatakan itu waktu RDPU kemarin. Gitu loh. Artinya dana itu udah clear. Setelah kita tanya dalam talkshow kemarin, tinggal menunggu SK ditandatangani, SK penerima manfaat itu yang sampai sekarang ini pun keluar gitu loh. Iya kan? Sementara survei harga barang menurut Kadinsos kemarin itu adalah survei bulan April. Ini penghujung tahun menjelang Natal dan Tahun Baru. Emang harga barang sama? Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan masyarakat gitu loh. Kalau misalnya harga barang kemarin waktu bulan April kita bisa menyumbang beras 12,5 kilogram, ya kan? Jangan-jangan hanya bisa antara 8 sampai 10 kilogram, gitu kan? Kita bisa menyiapkan minyak untuk masyarakat, minyak goreng misalnya untuk masyarakat kemarin 1 liter atau 2 liter, jangan-jangan cuma setengah liter atau 1 liter, gitu kan? Kita tidak bisa bicara yang namanya yang lain. Ini sudah dari segi ini sudah kami katakan ini sudah tidak masuk akal sehat bagi kami. Tidak masuk akal sehat. Kita ini baru bicara persoalan dana COVID. Sedangkan ini berarti bukan hanya menyangkut dana COVID, saya bilang. Oke lah, mungkin di dalam tema talkshow tadi itu ini menyinggung tema hanya dana COVID. Ingat. Ini ada Bung Paul ya juga. Kinerja ASN terkonteks alur birokrasi keuangan dan penyalahgunaan pengangkatan pejabat yang tidak sesuai DUK yang berdampak buruk pada pelayanan publik ini juga harus direformasi. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini akan terjadi pemunduran yang jauh ketinggalan dengan daerah lain untuk bakti. Jika ini dibiarkan, jika ini ditelantarkan, jika ini dilegalkan. Ini ada Bung Pao ya. Siap Pak. Ya. Ya kan? Penyalahgunaan fungsi rumah jabatan dan memperumit pengambilan keputusan dan birokrasi itu juga pelanggaran besar. Ini juga harus dicuatkan. Direformasi tidak bisa dibiarkan. Ini semua adalah pelanggaran undang-undang, gitu kan? Rangkap jabatan ketua KONI, ini pelanggaran undang-undang. Kalau dulu sudah statementnya, begitu sudah dicuatkan statementnya, saya siap mundur, gitu kan? Tapi sampai sekarang nggak ada itu. Sampai sekarang nggak ada, gitu kan? Kemudian lagi, monopoli pekerjaan yang berdampak luas pada masyarakat. Begitu kan? Pertanggungjawaban penggunaan dana CSR. Hal-hal itulah yang kemarin disampaikan oleh beberapa orang itu kemarin kepada saya. Dan saya kemarin sudah memberikan pertimbangan, ya kan? Dan dalam beberapa waktu dekat mereka akan mendatangi saudara Bung Jemudi sama Bung Tuyung dan Bung Marinus. Percaya saja mereka akan datang. Karena mereka kayaknya mereka sangat serius sekali sudah dalam hal ini. Jadi aksi kali ini adalah menindaklanjuti aksi pertama kali yang disampaikan oleh Bung Jemudi dan Bung Tuyung. Kemudian aksi ini mungkin ingin merealisasikan juga aksi yang selanjutnya yang digaungkan oleh Bung Jemudi dengan Bung Tuyung, aksi besar-besaran. Karena ini memang sudah menjadi wacana Bung Jemudi dan Bung Tuyung saat kemarin bahwa akan ada aksi besar-besaran. Mungkin ini kali yang dimaksud dengan aksi besar-besaran itu.
tapi tetap di bawah koordinasi beberapa orang yang memang sudah tampil di aksi pertama kemarin. Saya rasa demikian, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih banyak. Sebelum Pak Paul dan Pak Cilik, saya bacakan SMS yang masuk dulu. Assalamualaikum Bung Jos dan rekan-rekan. Waalaikumsalam. Dari 0426 Abah Imoy. Saya sangat sedih ketika mendengar talkshow-nya radio bahwa mau ngasih sembako rakyat aja kok pakai mikir-mikir untuk memberikan SK. Apa nggak ingat pada waktu minta dicoblos katanya. Oke, terima kasih. Dan dari 5551 dari Abah, halo Bung Jos, saya pendengar setia. Saya dengar dana 16,32% itu untuk rehab pembangunan dan isolasi, sedangkan kami rakyat kecil kesulitan usaha dan makan. Dan saya sangat mengikuti kegiatan talkshow tersebut agar bisa mendengar perkembangan wilayah Barito Timur, dan saya sepakat dan juga saya dukung acara ini. Kemudian dari 5570 sebentar. Oke, dari 4911, menurut aku dana Covid lebih baik dibagi supaya merata daripada dialihkan buat pembangunan lain yang membaginya nggak semua merata kebagian. Oke. Ini cara Bung Jos yang putus-putus. Oke, putus-putus ya sekarang ya. Sekarang masih putus-putus? Sudah cukup ya. Oke, baik. Dari 4911, menurut aku dana Covid lebih baik dibagi supaya merata daripada dialihkan buat pembangunan lain yang membagikan nggak semua merata kebagian. Kemudian dari 3340, malam Bung Jos dan para narasumber, saya paling suka dialog yang 61, seakan dan ekonomi kerakyatan. Pertanyaannya, apa memang ada perubahan zaman lama dan zaman baru lagi? Kemudian lagi-lagi kartu untuk kemenangan yang tidak efisiensi, dan ini yang nyata di masyarakat. Sementara pencarian tidak diperhatikan, padahal akses dan aset sangat luar biasa. Atau kelolanya, kapan kami sejahtera para tani, sementara apa yang disampaikan oleh orang pembesar daerah hanya omong kosong. Pak Cilik, mungkin ditanggapi Pak Cilik, silakan. Ya, artinya masalah dana Covid yang katanya untuk pembangunan itu, memang itu saya dapat informasi dari mantan sekda kita Pak Eskop. Iya. Saya tanyakan, jadi dana yang 16,32% itu digunakan untuk apa kemarin Pak Eskop? Aku bilang beliau itu dana itu untuk pembangunan, untuk rehab dinas kesehatan, kemudian kantor rumah susun, dan termasuk kantor yang di Simpang Badung yang rencana untuk Isolasi ya. Isolasi daripada yang terdampak Covid kan gitu. Iya. Nah, jadi untuk stimulus kepada masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Bung Jomudi dan Bung Marinos tadi, masih belum tersalurkan kan begitu. Iya. Jadi yang 16,32% itu hanya untuk pembangunan dinas kesehatan, rumah susun, dan kantor Kesbang Pol yang ada di Jan Hamun City itu. Iya. Karena 3 ini rencananya untuk mengisolasi mereka yang terkena Covid kan gitu. Sedangkan untuk stimulus yang rencana untuk dinas pertanian, perikanan dan lain sebagainya itu kan belum tersalurkan. Masih dalam wacana itu, masih kan begitu. Jadi mudah-mudahan kita berharap ya dalam waktu kurang lebih 1 bulan lagi, kan ini tanggal 20, sudah mendekati tanggal 20, sudah tanggal 17 ya kalau tidak salah. Iya. 16 hari. Ini Pak Cilik menanggapi ini, Pak Cilik yang 2026. Assalamualaikum Bung Jos, tolong
ditanyakan adakah ini putus-putus ya, mohon nanti disambung lagi ya ke 2026, nanti diulang lagi ya teleponnya SMS-nya ya. Silakan dilanjut Pak Cilik. Ya, artinya yang jelas itu dana untuk stimulus masih belum tersalurkan. Jadi seperti apa yang dikatakan SMS yang menanyakan masalah untuk pembangunan itu memang benar. Untuk rehab, Dinas Kes Bangpol, 3 lokasi itu, Dinas Kesehatan dan Rumah Susun itu. Karena yang 16,32% itu. Yang rencananya untuk menampung masyarakat Barito Timur yang terkena oleh COVID-19 begitu. Untuk isolasi mereka. Nah, jadi terhadap ekonomi masih belum kelihatannya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih, ya kita anggap 1 bulan lah, sampai tanggal 15 Desember nanti, semua dana ini bisa disalurkan kan begitu. Kalau tidak ya otomatis dana ini tidak bisa dicairkan lagi. Karena sudah hangus kan, tahun anggaran sudah berakhir tanggal 15 Desember 2020 ini. Kalau itu tersisa dianukan ke Silpa berarti masuk ke 2021 itu sudah lain anggaran lagi kan begitu. Jadi itu di perubahan. Iya. Ya. Okay. Perubahannya apalagi perubahan anggaran 2021 itu Bung Yandi bulan 10 2021 nanti baru perubahannya. Betul, itu pun bisa masuk di perubahan. Iya. Karena kalau di 2020 ini kan sudah selesai itu perubahannya. Iya. Oke, baik. Berkaitan dengan ini Pak, belum dikeluarkannya SK yang penyaluran 10.000 paket sembako untuk rakyat ini dari Dinas Sosial, ya, apakah dari DPR sendiri punya aksi Pak? Ya, artinya DPR ini hanya bisa mendorong karena yang membuat SK itu bukan DPR kan begitu. Iya. Jadi nanti akan kita komunikasikan kepada pemerintah daerah. Bupati berarti supaya ya? itu segera, ya kepada kepala daerah supaya ini segera lah disalurkan untuk masyarakat kan, kasihan masyarakat kita kan begitu. Kalau ini kewenangan DPR saya kira sudah selesai itu. Iya, iya. Tidak nunggu lama, cuma kita ini hanya bisa mengkomunikasikan dan mendesak beliau untuk mendorong beliau supaya beliau segera membuat surat keputusan dan menandatanganinya supaya bantuan ini bisa disalurkan begitu, Bung Jos. Oke, baik. Oke, baik, Pak Cilik, silakan untuk standby. Pak Paul, apa tanggapan Pak Paul berkaitan dengan ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, artinya terima kasih, Pak. Saya mau menilainya dari awal, Pak, ya, sesuai dengan judul yang ada. Iya, silakan. Menanggapi permasalahan di Barito Timur, demo besar-besaran menanggapi masalah anggaran COVID, penanganan anggaran COVID-19 ini, Pak. Artinya, Pak, di sini jelas sekali. Apakah kemarin mungkin kami yang hadir di RDP itu yang gagal paham, atau terjadi pembohongan publik, Pak? Iya, iya, iya. Dan ini jujur Pak, kalau menurut Pak Bendahara PKD ya, PKD ya. Ya. PKD itu semua sudah standby Pak, sudah siap diluncurkan semua Pak. Bendera umum daerah kan gitu. Bendera umum daerah itu mengatakan begitu Pak. Nah sekarang di dalam perjalanan ini ada masalah Pak. Artinya harus kita tanyakan ini apakah memang radionya yang rusak atau pemancarnya yang terganggu Pak? Nah, tidak, kita jangan di ini Pak. Ini dalam RDP itu Pak. Itu jelas. Kalau pemancarnya terganggu, pemancarnya harus diganti dong. Ya artinya ini kan kita pertanyakan Pak. Ini terjadinya pembohongan publik ini Pak. Iya betul. Ya. Bukan acara resmi Pak. Kita datang dihadiri. Ya. Diawali kita dengan lagu Indonesia Raya semua Pak. Nah, jangan begitu kalau memang keliru ya. Bagaimana tanggapan untuk merehabnya Pak? Jangan sampai begini. Sekarang kita bingung Pak. Masyarakat dihadapkan pada pilihan yang begini. Kalau sampai terjadi demo besar-besaran yang kedua, ini hal yang wajar Pak. Karena mereka merasa dibohongi Pak. Coba Bapak Paul. Ya? Mantap. Ya. Nah, tidak, artinya ini bukan dari saya. Saya kan kembalikan apa yang diucapkan oleh Bendahara Umum Daerah. Karena semua sudah oke Pak. Tinggal nunggu SK-nya kan seperti bilang Kepala Dinas Sosial kemarin kan gitu. Kalau sekarang air di batang leher, sudah di batang leher pun SK-nya belum keluar gimana? Iya, betul. Nah ini apa adanya Pak, karena saya tidak mungkin mereka-reka. Jujur saya tidak punya data yang terlalu empiris yang untuk kita jadi bahan Pak, tapi di RDP saya hadir Pak, dan saya punya catatan itu. Bahwa permasalahan ini kayaknya sudah oke semua Pak.
yang mana? Kan itu pertanyaannya. Kalau memang ini terjadi, berarti terjadi pembohongan publik, Pak. Ya, ini terjadi pembohongan publik. Makanya saya ini selalu bertanya, apakah radio yang salah atau pemancarnya yang salah nih, Pak? Oke. Nah, makanya ini Pak, ini perlu kita lihat bersama, karena rekan-rekan yang dari awal begitu Pak Jumudi CS begitu mau melakukan demo yang kedua, karena memang dia lihat betul ini. Loh, sampai sekarang orang sudah mau mati juga belum ada aksinya sama sekali. Hanya gara-gara semaput ya. Ya? Sudah semaput. Iya, gara-gara Pemadam kan gitu. Ini kan kesian, Pak. Artinya ini bukan dari saya pribadi, tapi saya merangkai apa semua yang terjadi dan saya menyimpulkannya demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Bung Wal, terima kasih banyak. Sambil kita bacakan SMS ya, nanti Bung Jumudi bisa menambah sebentar ya, Bung. Saya baca dulu. Malam Bung Jos, jika dana COVID masih ada, coba bikin pasar murah atau limpahkan di pasar keliling. Itu juga ada dana dari rekan di Blongkang. Kemudian dari 8483, malam Bung Jos, ini aku anggota keluarga penerima bantuan prasejahtera. Apakah anggota prasejahtera tidak menerima uang COVID, sedangkan kita juga sama-sama kena imbasnya? Imbas COVID maksudnya ya. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk rekan-rekan yang mau telepon, boleh nanti langsung telepon juga bisa, dan juga gabung di SMS di 0853 4833 7793. Bung Pak Cilik, coba tadi tanggapi Pak Cilik tadi berkaitan dengan ini Pak, yang terima bantuan tadi, apakah tidak kena ini Pak? Selain. Artinya yang jelas kalau bansos itu diminta oleh pemerintah pusat itu jangan sampai tumpang tindih gitu. Artinya kalau sudah dapat bantuan satu, yang mungkin yang lainnya itu dibagikan kepada keluarga kita yang belum terkena bantuan begitu, Bung Jos. Artinya supaya merata dapat bantuan begitu. Oke, baik. Dari 6628, penyaluran dana terkendala aturan pemberian dana tidak boleh double ya, itu ya. Oke, dari 6628. Oke, baik. Bung Jumudi, silakan Bung, Ya, ada waktu untuk Anda. Ya, silakan Bang. Terima kasih rekan-rekan, saudara-saudara kita tadi menyampaikan beberapa hal. Saya menanggapi loh. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh abang saya Marinus, menyampaikan beberapa uraian-uraian untuk penggunaan dana tersebut. Tapi menjadi pertanyaan beliau, kenapa? Artinya dana-dana tersebut sudah dianggarkan tetapi terrealisasi atau tidak? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Nah, lalu saya bisa menjawab SMS itu tadi, bahwa menyatakan bahwa dana COVID itu mari kita buatkan pasar murah. Oh, itu tidak seperti itu. Dana COVID itu dibagikan langsung yang sangat membutuhkan. Kalau pasar murah itu dalam arti kata itu ada kepentingan. Nah, ini perlu kami garis bawahi. Nah, menyangkut dari penyaluran anggaran yang sekarang hanya berjalan 16,32%. 16,32 atau 10 miliar 32 juta yang sekarang tersalur dana COVID dari 61 miliar itu sudah bukan warta ke-5 atau ke-4 ke-3, ini warta terakhir. Kita nggak bicara warta ke-6 ke-7, ini terakhir. Baru kita melihat. Betul. Dan tentang penyaluran dana tersebut, ini unsur kesengajaan oleh pemerintah daerah. Alasannya apa? Kalau memang mau membantukan masyarakat kecil, masyarakat yang betul-betul artinya tersentuh karena artinya COVID-19 ini, saya kira sejak dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 29 Februari sampai 29 Mei, itu semua sudah disalurkan dana tersebut. Itu salah kalau mereka membuat untuk apa? Untuk ke rumah sakit atau perhapan atau buat ke Kes Bangpur, itu sama sekali tidak punya artinya background untuk membangun dari timur. Itu sangat salah luar biasa pemerintahnya. Karena alasannya ini COVID loh. Nah, kalau kita artinya untuk
untuk nanti ke depannya mungkin persiapan itu boleh, tetapi kalau di saat yang artinya menimpa negara, seluruh negara termasuk Indonesia, Ini wabah tersebut, bencana inilah. wacana semua itu tidak ada seperti itu seorang pemimpin. Sangat keliru dan sangat tidak mengerti sama sekali. Kenapa alasannya saya katakan seperti itu? Setiap tahun dana ini menjadi dana selipal. Ini tidak ada lagi kata-kata kalau Bin Slabim itu pasti masuk penjara cepat. Nggak ada dana SIM Slabim itu dengan sekian itu kalau tidak sesuai dengan pengeluaran dan pertanggungjawabannya. Nah ini yang saya sangat keberatan itu. Kenapa? Bukan kepentingan saya, bukan kepentingan golongan saya, tetapi ini kepentingan masyarakat Batu Timur loh. Kenapa Bupati nggak punya hati? Sedangkan dana ini sudah ada. Ayo salurkan. Karena ini bukan untuk dana pemerintah, ini bukan untuk kepentingan loh. Kepentingan pribadi, ini kepentingan masyarakat loh. Saya sudah katakan, saya wanti-wantikan. Maka saya mendesak. Di mana hati nurani beliau? Dan kenapa DPR tidak melakukan hak interpelasi apa yang saya sampaikan? Ini sangat miris hati saya. Kenapa? Ini semua wacana loh. Kalau wacana ini hampir habis masanya. Ini warta terakhir. Tidak ada satupun yang berani mengutak-ngatik dana ini kalau sudah bulan Desember. Ingat itu Pak Cilik, ingat itu Pak Cilik. Kalau sudah 9 Desember itu masuk Desember itu Pak, sudah masuk Desember itu 1 bulan bekerja, tidak ada satupun yang mampu. Untuk apa dana tersebut? Sedangkan diberikan oleh pemerintah itu untuk penyaluran dana itu per Januari setelah pengetukan DPR, pengesahan. Itu sepengetahuan saya. Nah kenapa sekarang wacananya ini habis apa ini? Mengerti nggak tentang pemerintahan? Mengertikah dia tentang artinya perasaan masyarakat? Karena ini duit masyarakat loh, kenapa nggak cepat dibagi? Nah saya sepakat. Karena masyarakat ingin mempertanyakan tentang kinerja salah satu kepala daerah. Tidak mengerti dengan masyarakatnya. Berarti ini hanya unsur kesengajaan. Saya sudah katakan ini semua unsur kesengajaan. Dan dibuatkan skenario seperti ini. Wacana ini, wacana sana. Tetapi tidak ada realisasi sampai sekarang. Akhirnya hanya tercapai 10 miliar 32 juta dengan angka 16,32%. Luar biasa bulan atau periode keempat. Ini kan triwulan keempat, Bung. Iya, triwulan keempat. Tidak ada lagi untuk hal ini. Wajiblah kalau masyarakat itu. Artinya sampai 15 Desember sudah tutup buku, Bung Temudi. Iya, makanya oleh sebab itu, wajiblah kalau masyarakat itu mempertanyakan hak mereka ini. Untuk apa ditahan? Kenapa tidak dibagi jauh-jauh hari? Sedangkan COVID ini bukan terjadinya bulan Agustus. Terjadinya sudah sejak Februari. Bulan Februari 2020 sudah COVID itu kan? Iya, makanya ini unsur kesengajaan saya katakan, unsur kesengajaan sama sekali. Nah ini yang saya sampaikan, yang saya ajukan ke DPR untuk melakukan hak interpelasi, memanggil Bupati, minta pertanggungjawabannya. Kalau masuk akal pertanggungjawabannya kita terima. Kalau tidak masuk akal DPR, kita laksanakan secara aturan. Kan itu. Berhentikan. Berarti tidak ada unsur untuk membangun Batu Timur yang lebih baik ke depan. Kalau setiap tahun kita mendapatkan dana silpa, ini anggaran tahun 2021 itu 800 miliar. Kalau ini lagi kita mendapatkan sekian, mungkin kita keluarnya turun lagi, mungkin 750 Pak Cilik, ya kan? Iya. Karena orang melihat presentase penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau ditambah dana itu menjadi 1 miliar, bodoh sekali itu silpa lagi kan. Itu karena silpa, anggaran yang sudah ada ini, silpa untuk apa? Akan dinambah, akan dikurangi. Karena nggak bisa habis dibelanjakan. Iya, seperti anak kita kalau nggak bisa menghabiskan uang, berarti tidak perlu ditambah belanjanya. Ya, cara dikurangi supaya itu habis.
Nah inilah yang menjadi sakit hatinya masyarakat Batu Timur. Karena masyarakat Batu Timur itu ingin Kabupaten Batu Timur setara dengan kabupaten-kabupaten lain. Baik infrastrukturnya, baik pembangunannya, baik pendidikannya, baik sumber daya manusianya, baik sumber alamnya bisa kita gali. Karena melalui dana yang sudah disalurkan oleh pemerintah. Kalau seperti ini, tidak ada upaya sama sekali untuk membangun masyarakat. Tidak ada sama sekali melihat hati nuraninya masyarakat itu sendiri. Nah ini saya sangat sepakat. Kalau menurunkan masa 1.000 atau 2.000 untuk meminta DPR melakukan hak interpelasi sesuai dari 10 tuntutan, nanti kalau ada tambahan lagi temuan-temuan baru, saya sepakat. Kenapa alasannya? Ingin membangunkan bupati itu. Ingin merubah Barito Timur itu. Masa jabatan beliau berapa tahun lagi? Ini susah. Kalau sampai nanti, sampai 2023, setiap tahun kita mendapatkan dana sipil, akhirnya di tahun terakhir beliau menduduki, saya kira itu tidak lebih dari, tidak kurang itu cuma 500 miliar beranjak pegawai udah habis. Mana untuk pembangunan dan lain sebagainya. Berarti ini unsur kesengajaan menurut saya. Lalu kita pertanyakan kepada pemerintah, baik DPR, seperti apa sih mekanisme manajemen yang dilakukan oleh bupati itu? Seperti apa? Nah, Bung Jumudi, saran saya begini, Bung Jumudi ya. Artinya kalau istilahnya melakukan sudah demo ke DPR belum jalan, berarti kayaknya DPR belum punya nyali kan gitu. Nah makanya ini yang menjadi pertanyaan kami. Saya harap tuh kalau bisa langsung saja demo ke kantor bupatinya gitu. Kalau kita demo menyampaikan aspirasi kepada beliau gitu. Iya betul. Kalau kita demo ke kantor bupati, kalau dia tidak pernah turun ke kantornya, lalu seperti apa yang kita jawab dulu? Iya. Ya artinya kalau tidak ke kantornya, ke rumahnya, berarti di mana tempatnya kan gitu. Yang penting kita ketemu dan beliau langsung gitu. Kalau di dalam aturan. Ya, kalau secara aturan begini Bung Jumudi, saya kira itu betul apa yang disampaikan Bung Jumudi. Tapi kelihatannya DPR ini masih, ya, kalau saya sendiri kan cuma segelintir dari 25 orang. Dan saya sebagai anggota, tidak unsur pimpinan begitu. Jadi untuk mengendalikan yang lainnya saya tidak bisa Bung Jumudi. Ya, jadi perlu kami sampaikan pada malam hari ini, kalau kita melakukan demo ke rumah jabatan, itu personal namanya. Nah, kalau kita ke kantornya kan? Ya, kalau ke kantornya itu boleh, itu di dalam undang-undang. Kita tidak boleh artinya bersentuh dengan aturan. Ya. Nah, ini jadi jelas ke kantornya bupati kalau tidak datang ada sekda kan gitu, ada wakil kan begitu. Itu kantornya. Nah, kalau kita berbicara hal seperti itu saran dan pendapat dan masukan saya bahwa dana yang sudah dicairkan oleh pemerintah melalui dana refocusing itu, dan 61 miliar itu sampai sekarang hanya terserap 16,32% itu, menurut saya bupatinya tidur. Tidur sama sekali, nggak ada bangun-bangunnya. Atau memang dia tidak mengerti tentang artinya penyaluran anggaran tersebut. Nah ini yang sangat saya sayangkan. Sebenarnya saya kritik ini sifatnya kritik membangun. Bung Jumudi. Bung Jumudi membangun opini yang tidak baik. Halo Bung Jumudi. Membangun masyarakat Barito Timur kan gitu. Iya, membangun masyarakat Batu Timur supaya tahu bahwa inilah loh keberadaan Barito Timur itu. Baik. Keberadaan kabupatennya. Baik. Bicara Bung Jumudi, halo. Halo Bung Jumudi. Nah, iya. Ya, tunggu sebentar Bung Jumudi ya. Dana 16,32% tadi menurut informasi bukan untuk penyaluran bantuan ke masyarakat tapi untuk rehab ya, untuk pembangunan renovasi dan lain sebagainya. Kemudian ini kelirunya lagi. Ini kelirunya Bung Jos. Dana tersebut kok saya katakan kenapa dana itu sudah memang harus disalurkan ke masyarakat. Kok ada perharapan? Itu sudah tidak benar sama sekali. Karena ini sudah dianggarkan, refocusing itu tidak ada katanya di sana. Memang artinya untuk pembangunan lain dan sebagainya memang tidak boleh. Tetapi di dalam surat perdua menteri itu menyatakan bahwa itu kewenangan bupati. Kewenangan bupati untuk mempergunakan dana anggaran yang sudah tersedia.
Nah sekarang pertanyaan saya, dana yang sudah tersedia tersebut hanya untuk penanggulangan dampak COVID. Nah sekarang saya balik pertanyaankan lagi sama Bung Jos. Apa dana tersebut kalau hanya untuk perawatan? Tersentuhlah dengan masyarakat. Saya mau tanya. Iya. Tersentuh enggak Pak Bung Jos? Iya, saya rasa untuk kepentingan ini dampak COVID Bang ya, kira-kira. Iya, kalau dampak COVID-nya taruhlah kan dengan masyarakat itu langsung. Itu tidak ada susah-susahnya. Kalau saya jadi bupati, APBD tahun ini hampir 2 triliun saya buat. Pokoknya belanja saya sampai saya bikin jalan orang dari luar itu ke misinya saya cor. Oke. Oke. Karena itu dana yang disalurkan untuk masyarakat. Siapa yang punya visi, nggak punya visi saya buat. Siapa yang nggak punya, artinya sumur saya buat. Karena itu sudah diberikan oleh pemerintah untuk dipergunakan pemberdayaan masyarakat di daerahnya sendiri. Iya. Bukan itu disimpan ke bank lain atau disimpan yang ke lain-lain. Ini Bung Jumudi ada SMS yang masuk tadi, coba ditanggapi ya, dari 0426 Abah Imoy. Saya sangat sedih ketika mendengar talkshow-nya radio bahwa mau ngasih sembako kepada rakyat saja kok pakai mikir-mikir, apa tidak ingat waktu minta didukung jadi bupati. Gimana menurut Bapak? Nah, ini masalahnya. Kalau menurut saya, Bapak itu salah ngomongnya SMS seperti itu. Apa saya katakan salah? Loh, Bapak dulu yang mau dukung. Kalau orang yang duduk 2 kali itu biasanya dia hanya, kalau bahasa kami orang Manyang, bahasa simpon. Nggak mau keluar lagi. Mengembalikan modal. Itu kalau menurut saya. Nah, Bapak yang dukung, ya Bapak sendiri yang merasakan. Itu akibatnya kalau kita salah pilih. Nah, menurut saya ini kesalahan Bapak. Saya menanggapi hal itu. Kalau soal dukung-mendukung itu, ya kita dulu lihat dengan baik kan, dengan cermat. Bung Jumudi, bagaimana? Bung Jumudi, mohon izin sebentar aja Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh pilih yang kedua kali nih Pak ya? Ya, itu bahasa saya. Oh gitu, ya. Ya, bahasa saya. Karena alasannya kalau sudah untuk kedua kalinya dimanapun itu pasti bahasa simpon bahasanya. Oh begitu. Boleh kita boleh 3 kali lah Bung Jumudi lah. Nah, kalau boleh saya ke Bapak lagi kalau 3 kali. Nah, ini pertanyaan saya untuk kita semua. Ya. Supaya apa? Yang harus saya katakan ini dengan jujur. Masyarakat itu ingin menurunkan massa, mungkin karena punya alasan. Tahapan-tahapan alasan yang disampaikan oleh Bung Marinos. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Bung Yandi. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Bung Paul. Kalau kita bicara artinya kalau di PR pada malam hari ini saya kira sebagai wasit, Bang. Nah sekarang itu diskusi kita. Jadi saya melihat semuanya apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman ini tadi, semuanya satu tujuan sebenarnya. Tetap mempertanyakan tentang penggunaan dana yang sudah direpusingkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Dan harus itu dibagi kepada masyarakat. Tapi sampai saat ini memberikan kepada masyarakat secara pikir-pikir. Masa loh orang mau tinggal artinya 1, 2, 3 kali artinya dia napas mati. Oh pikir-pikir kasih obat. Ini luar biasa menurut saya. Jadi luar biasa. Jadi saya pada prinsipnya pada malam ini terkulit kesimpulan, Bung Jos. Kalau masyarakat menurunkan masalah lebih besar lagi, saya sangat pendapat. Karena alasannya mereka mempertanyakan duit mereka sendiri, hak mereka sendiri. Nah, kalau mereka mempertanyakan hak orang lain, saya tidak sependapat. Ini mempertanyakan hak sendiri. Kenapa dana saya ditahan-tahan, nggak dibagi? Kan itu, Bung Jos. Terima kasih, Bung Jos. Oke, baik. Pikir itu artinya harapan saya bingung setiap kita sukses pasti Pak Jumudi yang paling pertama.
Sebenarnya saya yang sebenarnya yang lain. Oke. Nah ini saya bingung ini. Kenapa Bung Jumudi yang buka-buka masalah ini? Saya bingung. Tiap talkshow pasti Pak Jumudi. Tapi saya tidak keberatan. Kalau sesuai dengan kemampuan dan artinya pengetahuan saya. Kalau di luar pengetahuan saya memang nggak berani. Karena ini menyangkut artinya salah satu etika. Etika kita berbicara. Kalau kita menuduh seseorang tanpa ada bukti, tanpa ada artinya yang benar-benar arti yang dilakukan oleh seseorang itu kan bisa di sana berbicara bahasanya apa? Pencemaran nama baik seseorang. Apalagi kita berbicara dengan pemerintah daerah. Tetapi kita berani menyampaikan seperti itu karena 10 tuntutan. Setiap tahun kita mempunyai dana silpa. Setiap tahun. Nah ini tahun ini silpa lagi. Silpanya dana Kupit. Kita nggak bicara dana APBD kan, ini dana Kupit kan. Mungkin dana APBD itu juga silpa. Jadi silpanya dana Kupit dan dana APBD ini tetap terjadi karena dana Kupit ini beda dengan dana APBD Pak. Karena ini hasil refocusing dari pusat. Kalau APBD-nya ini dana refocusingnya kan gitu. Ada dua sisi ini. Jangan dana Kupit ini disamakan dengan dana APBD-nya, Pak. Jadi mungkin itu, Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih, Bung Jumudi. Masih selamat malam, Bung. Bang Marinus, mungkin bisa ditambah berkaitan dengan ini, Bung. Terutama yang ada hubungannya dengan isu demo dan juga penggunaan anggaran ini, Bung. Ini menurut Bang Marinus gimana nih? Silakan. Wah, ini gara-gara demo besar-besaran, temanya sama dana Covid hanya 2 itu. Kalau aku nggak bisa artinya jauh ke lain, soal silpa dan lain sebagainya aku nggak bisa bicara itu karena ada dua tema. Ini kan artinya demo besar-besaran dan dana Covid. Nah bicara demo besar-besaran, saya juga harus lihat dulu. Karena kita juga ini selaku warga masyarakat, juga jangan juga terpancing lah artinya ketika kita berbicara tidak sesuai juga dengan datanya kan gitu. Karena kita demo, saya dulu demo itu saya pegang data. Nah kalau demo itu katanya, nah ini aku mohon maaf saya masih lihat-lihat dulu. Nah itu yang pertama terkait demo. Nah yang kedua terkait dengan dana Covid. Nah inilah yang disebut kemarin itu bukan refocusing dari pusat ini Pak Jumudillah. Karena itu untuk penanganan di tiap daerah, lalu presiden itu membuat peraturan. Ya. Setelah peraturan presiden itu turun lagi peraturan instruksi Menteri Dalam Negeri. Kemudian turun lagi peraturan daerah atau peraturan gubernur, bukan peraturan daerah. Itu tidak ada peraturan daerahnya. Karena ini tidak ada yang namanya terkait dengan DPR. Karena ini sifatnya khusus. Darurat, penanganan darurat. Ya, turun lagi itu baru Perbub. Nah, ini semasa darurat. Ketika sudah selesai darurat, maka itu pun bisa tidak berlaku Perbub itu. Itulah salah satu contoh. Lalu disarankan atau diinstruksikan dari pusat sana setiap daerah bagaimana cara menanggulangi COVID. Salah satu cara menanggulangi COVID itu mengumpulkan dana dari berbagai sektor. Misalnya dari dinas-dinas termasuk mereka DPR ini perjalanan dinasnya pun dipotong. Itu anggarannya COVID dikumpul-kumpul lah. Artinya itu lalu menjadi 61 M lebih. Nah saya kurang tahu persis yang lebihnya. Ini saya baca di koran-koran ataupun dari informasi dari teman-teman. Nah itulah artinya kumpul itu tadi. Lalu bulat angka 61 lebih. Nah, pelaksanaannya itu pun tidak boleh sembarangan. Ini mohon maaf, saya bicara teknisnya dulu. Nah, sebenarnya ini tugas mereka, pemerintah yang menjelaskannya ini, bukan saya.
Makanya saya tidak bisa sembarangan ikut demo-demo kalau saya tidak jelas alurnya atau relnya. Nah, jadi setelah saya membaca aturannya COVID itu, lalu dikumpul uang ini digunakan untuk penanganan. Nah, yang menggunakan uang ini adalah tim gugus tugas yang di-SK-kan oleh Bupati. Nah, siapa tim gugus tugas? Lalu siapa orang-orang yang menangani COVID? Nah, ini yang perlu kita tahu. Lah, ini terkait COVID ya. Nah, kemudian artinya penyaluran ini juga seperti apa? Apakah ini melalui tim dari inspektorat atau kejaksaan dan lain sebagainya kita juga tidak tahu. Kalau menurut aturan itu harus terkontrol atau terawasi. Nah, persoalannya di sini bukan masalah terkontrol atau terawasinya, persoalannya di sini apakah memang sudah dana 61 miliar itu sudah terrealisasi ke masyarakat atau seperti apa misalnya anggaran itu untuk program apa. Nah, sementara tadi saya bilang bahwa untuk bantuan COVID ada 4 kriteria. 1 dari pusat, 2 dari provinsi, 3 dari kabupaten, 4 dana desa. Ya. Nah, jadi yang dana desa itu urusan desa masing-masing mengurus. Nah, kemudian kabupaten pun itu harus mendata siapa orang-orang yang terdampak COVID. Makanya si Amonius bilang kemarin, yang terdampak COVID ini adalah UKM yang utama itu, usaha kecil dan menengah. Nah, seperti kita ini, pengusaha lokal ini juga terdampak. Nah, kemudian di dalam mendata itu juga kita perlu menanyakan independensi mereka yang mendata itu apa benar. Makanya saya di Jawa Tengah ini kan termasuk saya yang ribut. Kenapa saya bilang itu istri saya tuh berdagang itu tapi tutup itu kenapa saya sampai tidak ada kena sama sekali. Nah, sementara orang-orang lain itu sampai bisa ada yang dobel. Kan itu bukan cuma saya yang mengkritik itu, tetapi orang banyak juga mengkritik ya dobel. Nah, inilah maksud saya persoalannya adalah pendataan ini. Independensi yang mendata ini seperti apa? Itu yang mendata itu pun disuruh mereka tetap orang desa itu. Nah, contoh, kalau saya petugas di desa, jelas saya ini pertama harus saya rekrut adalah keluarga saya. Nah, inilah yang saya bilang bahwa eskalasi politik itu pasti tetap berjalan. Kenapa eskalasi politik? Kepala desa akan menghadapi pemilihan di tahun berikutnya, paksa dia harus pilih orang-orang yang mendukung dia. Itu yang dia data. Sampai sekarang itu sampai ke pusat, data-data itulah yang dipergunakan. Nah, kemudian yang kedua bahwa setelah penyaluran itu, pemerintah daerah misalnya mengatakan bahwa untuk penyaluran dana COVID misal di dinas A atau di dinas B sekian untuk beli A, beli B, beli sayur, beli ikan dan lain-lain, itu yang kurang kita kurang jelas, tidak ada transparannya. Misal, salah satu contoh, misal di dinas pertanian, apa saja dinas pertanian berikan kepada masyarakat. Nah, ini yang maksud kita gali. Nah, kalau dinas perikanan, saya dengar sudah ada sebagian tersalur bibit ikan nila. Kemudian ini sudah orang mendata bahwa bibit ikan lele. Nah, jadi yang dinas-dinas lain, kalau dinas sosial sudah juga ada yang nyalur. Kemudian UMKM ini kan disuruh mendata orang-orang yang pedagang kecil. Nah, pedagang kecil yang tutup itu harus didata. Nah, cara mendata ini siapa mendata ini? Ya jelas-jelas mereka perangkat desa yang mendata karena mereka tahu posisinya. Karena satu sisi lagi mereka perangkat desa lah yang mengeluarkan
izin domisili dan izin usaha untuk UMKM di setiap desa. Nah, artinya bisa juga rekayasa dan seterusnya, itu kita juga tidak tahu. Nah, inilah yang maksud saya, persoalan-persoalan ini yang masih belum kita kita pahami. Nah, oke lah, itu masalah teknis. Nah, sekarang karena berbicara umum masalah penanganan COVID. Nah, jadi saya melihat bahwa memang di satu sisi artinya kita ini betul, artinya apa yang dikatakan itu terlambat. Memang betul, karena sifatnya darurat, penanganan darurat ini begitu itu mulai ada karena atau dia sudah mulai masuk COVID-nya, orang-orang yang sudah ada kena penyakit itu secara otomatis bahwa mulai penanganannya berjalan. Nah, inilah yang maksud kita bahwa apa selama ini pemerintah daerah itu gerak mentang-mentang dia sendiri yang punya kewenangan untuk itu atau punya kebijakan untuk itu, seolah-olah DPR ini tidak dibawa untuk berkomunikasi di situ. Nah, sebenarnya kalau berbicara kebijakan pemerintah atau eksekutif, ya, untuk pengawasan di DPR memang itu mereka susah untuk mengawasi karena memang mereka tidak tahu seperti apa sistem. Karena ini sistem tersendiri. Baik dengan peraturan presiden, instruksi Menteri Dalam Negeri, peraturan gubernur, peraturan bupati. Itulah yang intinya untuk menjalankan dana COVID itu. Nah, jadi maksud kita ya juga jangan berandai-andai. Misalnya kira-kira. Ya, selamat malam Bung Jos. Ya, silakan Bung. Mungkin di akhir pembicaraan kita malam hari ini berkaitan dengan tema kita tadi, silakan Bung, sebelum kita berpisah, dan saya kasih waktu untuk Anda 5 menit, silakan. Terima kasih Bung Jos. Saya mendengarkan apa yang disampaikan Bung Marinus itu secara detail, itu benar. Dan sekaligus saya katakan DPR itu sebenarnya punya kewenangan. Kewenangan apa? Untuk sebagai mitra dari bupati untuk menyalurkan dana tersebut. Nah, inilah yang kami sayangkan. Kalau kita berbicara seperti yang disampaikan Bung Paul itu tadi, apakah radionya atau sinyalnya kurang? Ini sangat-sangat menarik menurut saya untuk talkshow pada malam hari ini. Tetapi pada prinsipnya kita membangun Barito Timur ini tanpa ada dukungan, tanpa ada gandeng tangan dengan masyarakat Barito Timur, itu tidak akan bisa. Maka oleh sebab itu, saran dan pendapat saya atas statement terakhir saya, mari masyarakat Barito Timur kita memperhatikan tentang kinerja pemerintah itu. Jangan hanya sebagian orang atau segelintir orang. Karena kita punya hak untuk membangun daerah kita sendiri dan menikmati hasil dari pembangunan itu. Itu sebagai statement saya, Bung Jos, pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Bung Jumudi, terima kasih banyak. Untuk rekan-rekan, di mana saja Anda berada, berkaitan dengan tema yang sudah kita tawarkan tadi, memang menjadi... Baik Pak, terima kasih banyak. Karena saya tadi ada mencermati dari Pak Jumudi sampai kepada Pak Marinus Pak ya. Saya mencermati yang pertama kalau ya, silakan. Penekanan dari Pak Jumudi tadi Pak, beliau penekanannya itu dia melihat karena kelambanan yang diakibatkan oleh pemerintah daerah ini Pak, mengakibatkan timbulnya keresahan di dalam masyarakat Pak, akibat lambannya pencairan dana COVID-19 ini. Sampai-sampai Pak Jumudi mengatakan bahwa ini ada unsur kesengajaan dari pihak pemerintah daerah dengan adanya kelambatan ini. Akhirnya timbul keresahan di masyarakat itu begitu banyak. Kemana dana ini, untuk apa dana ini, dan bagaimana. Jadi bermacam-macam kesimpulan serta argumen dari masyarakat timbul akibat kelalaian atau kesengajaan yang disampaikan oleh Pak Jumudi tadi. Sedangkan untuk Pak Marino, saya lihat dari
masalah ini beliau menyimpulkan dari refocusing 61 miliar itu menjadi ujung tombaknya adalah di gugus tugas. Dan di gugus tugas ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang penggunaan dananya, transparansi penggunaan dananya bagaimana, apa yang diauditnya, semua itu ada di situ, Pak. Nah, ini kenapa sampai masyarakat ini bertanya-tanya, karena mereka melihat kita seperti jalan di tempat, Pak. Jadi bingung. Saya sendiri juga bingung, Pak. Sampai-sampai saya pikir, waduh, kok ini kayaknya ada pembohongan publik atau saya yang gagal paham. Karena apa yang kami dapatkan kok bisa lain. Nah, saya tertarik berapa hari yang lalu saya dengar ungkapan yang disampaikan oleh Bung Yandi, kita harusnya bersikap seperti Robin Hood ya. Bagaimana orang kelaparan kita bisa memberi makan. Namun situasi ini kita dibatasi oleh waktu yang sekarang kita hadapi ini, bahwa per tanggal 15 Desember itu semua anggaran sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini bagaimana? Apakah kita tidak punya anggaran? Tidak, kita punya anggaran, tapi kemampuan kita untuk mempergunakan anggaran itu yang sekarang menjadi pertanyaan. Sedangkan di lain sisi, kalau kita bermain sepak bola, kita sudah di menit ke 80 sekarang ini, Pak. Sebentar lagi mungkin pertandingan akan selesai. Ya, artinya di tanggal 15 Desember itu. Jadi ibarat orang yang mau tenggelam ini sekarang semuanya airnya sudah di leher, Pak. Sebentar lagi akan kolaps dan mati. Namun saya, Pak, saya masih melihat dan anggaran yang ada ini, kalau kita mutasab, saya masih punya satu usulan yang mungkin agak raja-raja nyeleneh, tapi itu yang bisa saya gambarkan. Baiknya pemerintah daerah kita menyiapkan sedikit anggaran untuk membeli saja, Pak. Kita sudah membeli lampu yang namanya lampu Aladin, Pak. Nah, dengan ada lampu Aladin semua bisa berubah dalam sepersekian detik. Mungkin itu, Pak, dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Oke, baik. Lampu Aladin. Oke, baik, Bung Yadi, silakan Bung, sekaligus closing statement, Bung. Silakan. Cilik, bagaimana menurut Anda, Pak Cilik? Silakan. Ya, menurut saya kira kalau masyarakat mau demo ya artinya wajar saja mempertanyakan secara secara terbuka dan istilahnya tidak anarkis gitu kan. Jadi itu dilindungi oleh undang-undang juga. Karena mereka ingin bertanya ini kan ingin tahu gitu sejauh mana penggunaan dana Covid tersebut oleh tim gugus kan begitu. Yeah. Yang diketahui oleh bupati begitu. Nah, jadi kalau saya dari DPR mendukung saja ini semua. Asal istilahnya demonya secara damai kan begitu. Jangan anarkis. Saya kira itu aja, Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik dan Oke, Bung Yandi, silakan Bung, sekaligus untuk closing statement, Bung. Saya agak panjang ini ya. Oke, silakan. Agak panjang. Kenapa? Ya, tidak masalah saya kira. Ya, sekaligus closing statement ya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bung Jumudi, kemudian Bung Marinus, kemudian Bung Paul, termasuk tokoh kita Pak Cilik di sini, ya kan? Saya ingin mengulangi lagi, ya kan? Ini kondisi yang terjadi adalah fakta yang dirasakan. Apa yang kita bicarakan, ya kan? Isu yang ingin disampaikan itu intinya adalah mengenai persoalan pelaksanaan penanganan dan pengendalian COVID, penanganan dan pengendalian dampak sosial dan ekonomi, ya kan? 2, kinerja ASN terkonteks alur birokrasi, keuangan, dan penyalahgunaan pengangkatan pejabat yang tidak sesuai DUK yang berdampak buruk pada pelayanan publik tentunya. Yang ketiga adalah penyalahgunaan fungsi rumah jabatan dan memperumit pengambilan keputusan dan birokrasi. Yang keempat itu rangkap jabatan ketua KONI. Yang kelima adalah monopoli pekerjaan yang berdampak luas pada masyarakat. Yang keenam adalah pertanggungjawaban penggunaan dana CSR. Gitu kan? Poin-poin inilah yang akan disampaikan dalam aksi demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh masyarakat. Begitu kan?
Kenapa jadi hal ini dilakukan? Eh, kita kita balik pada apa yang dikatakan Pak Jokowi. Kita harus memiliki perasaan yang sama tentang krisis ini. Pak Jokowi bilang, kita harus memiliki perasaan krisis, memiliki perasaan yang sama. Artinya, saking beliau itu memandang bahwa ini adalah sebuah pandemi, gitu kan. Akhirnya beliau mengeluarkan apa yang namanya Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan. Beliau tekan itu, gitu ya kan. Nah, untuk mendukung jalannya percepatan penanganan ini, tidak kurang-kurang beliau mengeluarkan apa yang dinamakan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, mengeluarkan Perpu ini beliau banyak mendapat protes gitu loh. Tapi beliau hadapi. Ini memang kebijakan tidak populer, tapi beliau hadapi gitu kan. Itu apa artinya? Itu semua untuk percepatan, untuk penggunaan anggaran bagaimana supaya ini bisa ditekan secara maksimal, selesai secara cepat gitu kan. Ini harus kompak seluruh Indonesia ini sebenarnya gitu kan. Tapi kalau tidak kompak ya susah gitu. Tidak kurang-kurang Presiden juga mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 gitu kan tentang PSBB gitu kan. Semua itu dalam rangka percepatan. Tidak kurang-kurang Permendagri juga merombak, mereformasi aturan yang dulu Ketua Gugus itu dijabat bukan bupati, harus bupati, wajib bupati yang menjabat. Kenapa? Karena dalam rangka percepatan. Karena bupati yang pegang wewenang itu gitu loh. Jadi jangan sampai menghambat penanganan, pengendalian, baik itu COVID-nya sendiri maupun dampak sosial dan ekonomi. Itu tujuannya. Tapi sekarang kita lihat, dari dana refocusing 61M baru terrealisasi 16,32%. Kata Pak Cili, itu pun banyak yang ke arah rehab, begitu kan? Nah, kita lihat, ada lagi dana insentif daerah yang turun 15,6M. Di situ ada dana bansos 2,7M gitu kan. Sampai sekarang ternyata tinggal menunggu SK tanda tangan saja untuk realisasinya. Tapi ini juga kenapa gitu lambatnya? Talkshow kemarin kan itu yang ditunggu. Dan itu tinggal tanda tangan kata Pak Kadika, Pak Kepala Dinas Sosial kemarin. Iya kan? Buka kembali itu rekamannya. Apalagi masalahnya gitu loh. Ini krisis kesehatan, ini kedaruratan kesehatan, ini krisis ekonomi. Negara dalam keadaan genting. Apakah 16,32%, ya kan? Dan dana bansos yang masih ditahan ini mencerminkan perasaan yang sama sebagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi gitu loh. Ya kan? Ini yang sebenarnya yang akan kita fokus. Kenapa? Tidak memiliki perasaan krisis. Ditanya sama siapapun, bila ada yang menjawab, oh ini perasaan krisis sudah 16,32% itu, bawa dia ke rumah sakit jiwa kalau gitu. Yang menjawab seperti itu, ya kan? Periksa orang itu. Nah, itu satu. Kinerja ASN. Bukan orang lain yang mengatakan, beliau sendiri mengatakan, ya kan? Kinerja ASN Barito Timur kurang memuaskan. Kenapa jadi kurang memuaskan? Akhirnya kami penasaran, kan begitu? Dari statement itu loh, kok bisa kurang memuaskan kerjanya? Kan membuat orang penasaran statement itu. Setelah diselidik-selidik, setelah ditanya-tanya, kuncinya sebenarnya sederhana, gitu loh, ya kan? Kuncinya di alur birokrasi anggaran, di mana mandeknya. Kenapa bisa silpa selalu ada silpa, gitu kan?
Kenapa SOP di susah kok jalan, banyak jalan di tempat gitu kan? Kenapa? Apa sebabnya? Anggaran. Anggaran mereka. Contoh kayak bansos tadi gitu kan. Kepala dalam RDPU kemarin sudah kan clear kan di BPKA ini, kepalanya menyatakan 2,7 M. Kadinsosnya bilang ada 10.000 paket disiapkan untuk itu. Ya kan, ketika kita tanya, loh sudah berapa persen realisasinya Pak? Gitu kan? Ternyata sudah siap, baru jawabannya baru siap gitu loh. Perencanaan. Loh, ini kan sudah ada duitnya gitu loh. Iya, kata beliau menunggu SK ditandatangani gitu loh. Ternyata di SK gitu loh ya kan. Ini triwulan keempat. Ini berapa lama lagi tutup buku selesai? Apa yang mau ditunggu gitu loh ya kan? Nah, orang juga akan bertanya nanti, kok sekian banyaknya dana tersisa ini di akhir-akhir triwulan keempat, kenapa tidak digunakan dari kemarin-kemarin? Apa penyebabnya gitu kan? Apa yang menjadi alasannya gitu kan? Inilah yang harus dipertanyakan oleh DPRD dan APH, aparat penegak hukum. Ayo, DPRD, kita memiliki perasaan yang sama tidak? Gitu kan? Ayo, aparat penegak hukum, kita memiliki perasaan yang sama tidak? Kalau memiliki perasaan yang sama, ayo kita bicara tentang dana COVID di Bartim. Itu yang saya bilang akhirnya, masalah anggaran ini sangat peka sekali. Termasuk juga yang namanya anggaran COVID yang ada rasionalisasi, dipotong kan, anggaran-anggaran SOPD itu dirasionalisasi, gitu kan? Nah, sehingga menghasilkan kemarin itu waktu di awal April atau Mei itu kurang lebih sekitar 9,6 miliar gitu kan. Sampai sekarang berapa persen realisasinya itu? Itu yang kita tanya gitu loh ya kan. Nah, belum lagi kita bicara tentang masalah ini DUK itu daftar urut kedekatan apa daftar urut kepangkatan gitu kan. Bagaimana bisa orang yang belum memenuhi syarat kepangkatan bisa menduduki jabatan tertentu gitu kan. Ini yang mematahkan mental ASN juga. Selain anggaran loh ya. Selain anggaran tadi. Ini yang mementahkan mental ASN. Bagaimana ASN bisa meniti karir dengan baik, bersaing dengan profesional. Ini nonsens sudah saya bilang ini, ya kan? Bagaimana bisa menjalankan reformasi pelayanan publik kalau begini? Akhirnya apa yang terjadi? Rapor merah di Ombudsman. Rapor merah di Ombudsman. Begitu ada WTP kemarin, selamat Pak, mantul Pak, gitu kan? Ini rapor merah diapain nih? Mau disyukurin nih? Yang rapor merah ini mau diucapin selamatnya? Oke, saya ucapkan selamat Pak dapat rapor merah untuk Ombudsman, gitu kan? Nggak adil namanya ini dong, ya kan? Nah, coba sekarang kita melangkah. Ini di kantor bupati sekarang di mana? Di rumah jabatan atau di kantornya? Kita sudah kupas ini loh ya. Ini pelanggaran undang-undang juga ini. Ini pelanggaran juga ini. Jangan salah ini, ya kan? Kemudian masalah rangkap jabatan ketua KONI itu sudah diingatkan sudah lama, tapi sampai sekarang apa yang terjadi? Tidak gerak. Tidak ada niat berarti gitu, ya kan? Simpel kok. Siapkan penyelenggaraan untuk Muscap atau Musda KONI. Malah duluan apa kemarin ya? Malah duluan KNPI malah. Lucu jadinya. Malah duluan KNPI malah kemarin. KONI-nya belum gitu. Monopoli juga, monopoli pekerjaan yang berdampak luas pada masyarakat. Gitu kan? Nah, belum kita bicara lagi masalah CSR, pertanggungjawabannya bagaimana. Ini semualah yang akan dituntut dalam demo nanti. Demo nanti bukan menuntut reformasi birokrasi lagi, menuntut reformasi kepemimpinan.
reformasi kepemimpinan. Jadi ini sudah langkah maju untuk masyarakat, gitu kan. Ada beberapa orang masyarakat yang datang kepada saya untuk konsultasi untuk menuntut reformasi kepemimpinan. Saya salut dengan mereka. Ini sudah langkah maju, saya bilang. Ini sudah langkah bagus buat perkembangan demokrasi di Bartim, gitu kan. Ketika mereka melihat sebuah ketidakadilan dan ketidakberdayaan, gitu kan. Mereka melihat bahwa jalannya penyelenggaraan pemerintahan ini terseok-seok, gitu kan. Ya mereka tampil, itu wajar. Kita dukung. Ingat, DPRD itu bukan hanya pengawasan, tapi juga bisa mengambil sikap dan tindakan. Jadi demo mereka itu lebih konsen ke apa yang dinamakan DPRD dan APH nanti. Mereka akan menggugat itu. Melihat kondisi real yang ada. Melihat kondisi yang terjadi saat ini. Mereka tidak akan datang ke kantor bupati kok. Untuk demo kemarin mereka bilang sama saya, ya kan? Saya tidak mendemo bupati, saya mendemo wakil-wakil saya dan aparat yang pengayom saya, gitu. Nah, itu yang sementara mereka sampaikan kepada saya dalam rangka koordinasi, gitu kan. Wajar penyampaian pendapat kok, itu kan. Namanya juga penyampaian pendapat, gitu kan. Sehingga mereka juga tentu akan punya strategi dong, ya kan. Dalam pengertian begini. Saya hanya memberikan pemahaman, ya kan. Pemahaman bagaimana manajemen aksi demo, ya kan, penyampaian pendapat itu. Tentu ada yang namanya tahap persiapan. Tahap persiapan itu apa yang dituntut atau isi atau tuntutan itu harus jelas, gitu kan. Ini namanya adalah prakondisi aksi, gitu kan. Nah, di prakondisi aksi inilah di konsep apa yang menjadi tuntutan, data-data harus semua dilengkapi, gitu. Jadi aksi itu juga tidak asal-asalan, gitu kan. Jadi mereka punya tahap persiapan. Ini kita biasanya bicara prakondisi aksi, kemudian perangkat aksi, ya kan. Kemudian apa yang dinamakan kelengkapan material aksi, kemudian masa persiapan aksi. Nah, itu semua target aksi juga masuk dalam pembicaraan tahap persiapan demo biasanya. Nah, jadi kita juga saya bilang kepada kawan-kawan untuk demo ini dilakukan dengan manajemen aksi yang baik sehingga jangan menimbulkan anarkis, pelanggaran peraturan, gitu kan. Itu sudah dijamin semua, gitu kan. Nah, kemudian baru kita memasuki tahap yang namanya pelaksanaan demonstrasi, gitu kan. Nah, kalau pada aksi demonstrasi ini yang sudah dilakukan, itu sudah harus ada yang namanya segala tindakan massa diatur dengan persiapan di praksi tadi, gitu. Semua akan diatur. Nah, nanti baru akan kita pantau juga yang namanya evaluasi demonstrasi. Semua itu ada manajemen aksinya kok, ya kan? Nanti ada koordinator, bagian-bagian negosiasi, bagian pengobar semangat, ya kan, bagian penggebrak, semua itu sudah disiapkan di pra-aksi itu, gitu. Jadi semua sudah tersusun mereka. Jadi intinya mereka ini menginginkan demo kali ini berhasil. Target mereka adalah berhasil melakukan reformasi kepemimpinan. Jadi istilahnya itu ini adalah sebuah sebuah gerakan yang wajar untuk menuntut keadilan, untuk menuntut kebenaran. Jadi mereka nggak usah khawatir. Mereka mungkin tidak akan demo ke kantor bupati, saya rasa, ya kan? Karena yang mereka inginkan, yang mereka targetkan bukan itu. Yang mereka targetkan, mereka menargetkan reformasi kepemimpinan, di mana orang yang akan melakukan reformasi itu adalah pihak-pihak yang memang satu adalah DPRD sendiri. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pihak provinsi tentunya nanti untuk jalur-jalurnya agar tidak lepas dari hukum, ya kan. Yang kedua adalah APH.
Demikian Bung Jos yang bisa saya sampaikan dari hasil konsultasi dan koordinasi beberapa orang yang menemui saya, ya kan? Saya memberikan dukungan dan semangat kepada mereka, dan saya juga mudah-mudahan bisa turun langsung juga dalam demo itu. Untuk terakhir, saya hanya bisa berkata bahwa aksi besar-besaran yang digaungkan kali ini adalah aksi yang targetnya harus tercapai. Aksi yang digaungkan kali ini adalah targetnya harus tercapai. Dia akan menggaungkan bukan hanya di Bartim, tapi juga sampai ke provinsi, bahkan sampai ke pusat. Gitu. Jadi aksi ini akan terkoordinasi, ya kan? Karena sudah dilakukan bagaimana pemahaman manajemen aksi. Gitu. Demikian Bung Jos, selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Bung Yani, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bung Jumudi, dan terima kasih Bang Paul. Saya Bung Jos Bimasina, dan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Bonika Surya Padi FM. Dan seperti biasa, Bung Jos Bimasina akan membawakan acara talk show